Halo, selama masa pandemi COVID-19 kita aman belajar dari rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Selamat belajar. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar bersama tentang gambar cerita. Kita masih ada di tema 1, subtema 2, muatan pelajaran SBDP. Nah, anak-anak, apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita artinya ada sebuah gambar dan kita akan bercerita sesuai dengan gambar itu. Langkah-langkah menulis karangan berdasarkan gambar. Yang pertama, tentukan kalimat utama masing-masing gambar. Yang kedua, bila gambar belum urut, urutkan gambar-gambar yang ada secara logis. Langkah ketiga, buatlah kalimat utama yang menceritakan gambar tersebut. Keempat, buatlah kalimat-kalimat pengembang yang menjelaskan kalimat utama. Dan langkah terakhir, susunlah kalimat-kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, sebagai latihan, ada 4 buah gambar yang saling berhubungan. Kita akan menentukan kalimat utama dari 4 gambar di atas. Nah, selanjutnya urutkan gambar-gambar itu secara logis. Nah, setelah diurutkan, kita akan menambahkan kalimat-kalimat pengembangnya. Oke. Nah, ini dari contoh 1, Ibu Guru akan sampaikan contoh-contoh paragraf yang telah dibuat oleh teman-temanmu berdasarkan 4 gambar tadi. Nah, dari 4 gambar tadi saja ada sekitar 20 contoh paragraf yang dibuat oleh teman-temanmu. Tapi yang diangkat di sini hanya 7 paragraf sebagai sampel. Oke. Kita akan lihat contoh paragraf yang pertama. Dari gambar tadi, ada 3 anak bermain, Raik, Hebet, dan Best. Mereka sedang bermain lompat tali. Ternyata si Hebet kepeleset dan kakinya sobek kayak roti. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit dengan Raik dan Best. Tiba-tiba ada pembunuh datang dan memotong kakinya si Hebet. Dan kedua tangan Raik dan Best dipotong, lalu pembunuhnya menghilang. Oke, contoh paragraf yang kedua. Suatu hari ada 3 orang yang sedang bermain. Namanya adalah Tami, Kia, dan Lani. Mereka senang sekali. Tiba-tiba Kia pun tersandung talinya dan akhirnya dia terjatuh. "Au!" teriaknya. Temannya pun langsung membawanya pulang. Teman-temannya mengobati Kia. Itulah namanya pertemanan. Kita tidak boleh marah-marah pada teman kita karena sama-sama manusia. Nah, contoh paragraf ketiga. Pada suatu hari, Anna, Taylor, dan Adinda sedang bermain lompat tali di lapangan. Tapi ada sesuatu kecelakaan. Taylor sedang melompat dan akhirnya kakinya kena talinya dan telah mematahkan kakinya. Anna dan Adinda membantu Taylor berjalan dan Anna membelikan beberapa obat dan kedua teman Taylor dan menyembuhkannya. Contoh paragraf keempat dari gambar yang sama. Pada suatu hari, Noni, Nana, Nani bermain lompat tali. Tiba-tiba Noni terjatuh. "Au, sakit!" Noni menangis. Nana dan Nani membantu dan membawa pulang. Setiba di rumah, Noni bergegas untuk mengambil air untuk Noni. "Apa Noni tidak apa-apa?" kata Nana. "Tidak apa-apa kok Nana, terima kasih."
Nana, Nani, kau sudah membantuku tadi, kata Noni. Aku pulang dulu ya Noni, dan cepat sembuh ya Noni, kata Nana dan Nani. Oke, contoh paragraf kelima berdasarkan gambar yang sama. Pada suatu hari, Mary, Melati, dan Maya sedang bermain lompat tali di taman. Tiba-tiba Maya terpeleset tali dan jatuh. Kaki Maya terluka. Mary dan Melati membantu Maya berjalan ke rumah Mary. Ibunya Mary adalah seorang dokter. Kakinya Maya diberi antiseptik dan diberi obat. Kakinya Maya sudah sembuh lagi. Akhirnya mereka bermain lagi. Pelajaran yang kita dapatkan adalah saling membantu satu sama lain. Contoh paragraf ke-6. Pada suatu hari ada anak bernama Nia dan dua temannya bernama Mei dan Santi. Mereka sedang bermain lompat tali di dekat lapangan. Mereka sangat asik bermain di dekat lapangan. Mereka sangat asik bermain dan bergiliran. Nah, sekarang giliranmu Nia. Mei berkata, "Oke, aku jalan ya." Pada saat dia bermain, Nia terpeleset dan jatuh. Mei dan Santi menolong Nia untuk diobati di rumah. Nia menangis karena kesakitan. Sesampai di rumah, Mei dan Santi mengobati Nia. "Tunggu di sini ya, kita mencari ibumu dulu ya." "Ya, terima kasih ya." Dan mereka mencari ibu Nia. Sesampainya mereka menemukan ibu Nia dan menjelaskan semua. Sesampainya di rumah Mei dan Santi berpamitan kepada Nia dan ibunya. Dan Nia berterima kasih kepada Mei dan Santi. Dan contoh paragraf ke-7 dari gambar yang sama. Pada suatu hari, Nayara, Rania, dan Farah sedang bermain lompat tali di taman. Rania dan Nayara memegang tali dan Rafa melompat. Tiba-tiba Rafa terjatuh dan kakinya berdarah. Setelah itu Rania dan Nayara membantu Rafa untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Rania dan Naya mengobatinya. Dan Rafa harus beristirahat supaya Rafa cepat sembuh. Nah, anak-anak, dari 4 gambar tadi sudah dapat 7 paragraf. Nah, Ibu yakin nanti ketika diberikan 4 gambar, berapapun gambar yang diberikan, kalian pasti lebih mampu menyelesaikan atau menyusun paragraf yang sama seperti teman-temanmu. Ya, lihat penyusunan paragraf mereka bagus-bagus, dan gue yakin nanti sebentar kalian punya lebih bagus lagi dari contoh-contoh yang sudah Ibu Guru bacakan tadi. Oke, contoh yang kedua. Karena kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, maka contoh yang kedua ini adalah contoh mengenakan masker yang baik dan benar. Oke, di situ ada gambar yang pertama, gambar tangan sabun, dan pasti orang sedang mencuci tangan. Gambar kedua, mereka memakai masker, dan gambar ketiga, tangan memegang depan masker lalu diberi tanda bulat, dan di bulatan tengahnya ada garis. Itu artinya apa? Tidak boleh memegang depan masker. Dan gambar keempat sedang memasang tali. Lalu gambar kelima, maskernya sudah siap dipakai. Nah, berdasarkan 5 gambar itu ada paragraf. Jadi kita bercerita berdasarkan gambar-gambar yang ada. Nah, hasilnya demikian. Ini contoh. Biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Boleh menggunakan air mengalir dengan sabun. Boleh juga menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Gambar kedua pastinya ini. Pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, atau bila tidak ada, cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Ya, untuk contoh yang kedua, Ibu Guru hanya sampaikan 1 paragraf.
Nah, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini, yaitu evaluasi. Nah, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, ada 4 gambar. Jadi kamu akan membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, buatlah cerita berdasarkan 4 gambar di atas. Gambar pertama ada gambar seseorang sedang mencuci tangan. Nah, kemudian dia mengenakan masker. Lalu yang ketiga, ya, dia memastikan maskernya terpasang hidung, mulut sampai dagu. Dan gambar keempat, maskernya sudah terpasang dengan baik dan benar. Nah, berdasarkan 4 gambar itu, kamu akan membuat cerita. Silakan sebebas-bebasnya untuk berkreasi, bereksplorasi. Soal nama dan sebagainya bebas. Yang penting ada 1 buah paragraf yang menceritakan 4 gambar tersebut. Bisa anak-anak? Tentu saja bisa. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai gambar cerita. Cerita berdasarkan gambar. Guru harap diisi dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih.